Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 dari kelas S13B yang beranggotakan Alda Aprilia, Ayu Suci Ramadhani, Dina Prilani, Konita Nurfadila, Rahyu Lestari, Roni Ardiansyah, dan Sari Putri Ramadhani akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi manusia 2 yang berjudul Interaksi Ginjal dan Organ Lain, Keseimbangan Elektrolit Tubuh, yang dibimbing oleh dosen pengampu Apoteker Mira Febrina, MSc. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang anatomi dan fisiologi ginjal, interaksi ginjal dengan volume darah dan cairan ekstrasel, interaksi ginjal dengan hormon eritropoietin, integrasi ginjal dengan organ lain, dan keseimbangan elektrolit tubuh. Untuk anatomi ginjal itu ada dua, terletak pada bagian kiri dan kanan. Untuk bagian-bagian ginjal, terdapat pembuluh darah masuk ke ginjal, yaitu membawa darah kotor. Kemudian terdapat juga pembuluh darah yang keluar yang membawa darah bersih. Kemudian ada juga saluran urin menuju kandung kemih. Dan juga terdapat nefron. Pada nefron terbagi menjadi beberapa bagian, seperti glomerulus, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, tubulus collectivus, dan saluran urin keluar. Untuk fisiologi dari ginjal berfungsi sebagai ekskresi produksi sel metabolisme termasuk urea, asam urat, kreatinin, serta metabolit berbagai hormon dan obat-obatan. Selanjutnya itu regulasi volume, osmolitas elektrolit, dan konsentrasi asam basa cairan tubuh. Dan terakhir itu fungsi ginjal itu menghasilkan eritropoietin. Eritropoietin ini penting dalam menghasilkan sel darah merah. Kemudian itu renin yang penting untuk regulasi tekanan darah, dan yang terakhir itu 1,2 hidroksi vitamin D3 yang penting dalam regulasi metabolisme Ca2+. Kemudian untuk materi selanjutnya itu ada integrasi ginjal dengan volume darah dan cairan ekstrasel. Pada materi ini akan dijelaskan mekanisme ginjal untuk pengaturan volume darah, yaitu hormon aldosteron yang berfungsi sebagai respon terhadap kadar kalium darah yang tinggi dan natrium darah yang rendah, atau terhadap penurunan tekanan darah, merangsang reabsorpsi ion Na+ dan air untuk membentuk tekanan darah normal. Kemudian hormon natriuretik atau ANH, yaitu merupakan antagonis dari aldosteron yang disekresikan oleh atrium jantung. Saat dinding atrium terenggang oleh tekanan darah yang tinggi, akan menurunkan reabsorpsi ion Na+ dan air oleh ginjal. Selanjutnya, jika tekanan darah meningkat, ginjal akan menambah pengeluaran garam dan air, berkurangnya volume darah, dan mengembalikan tekanan darah normal. Jika tekanan darah menurun, ginjal akan mengurangi pembuangan garam dan air, volume darah bertambah, dan tekanan darah kembali normal. Ginjal juga bisa meningkatkan tekanan darah dengan menghasilkan enzim yang disebut renin dengan hormon angiotensin, dan terjadi pelepasan hormon aldosteron. Aldosteron berperan dalam mengatur tingkat Na+ dan K+ dalam tubuh. Selanjutnya, enzim renin merupakan enzim yang dihasilkan oleh sel-sel khusus di ginjal. Fungsi enzim renin adalah untuk meningkatkan tekanan darah. Selain itu, enzim renin juga biasanya diperiksa untuk menilai apakah terdapat gangguan pada fungsi ginjal. Di dalam tubuh, enzim renin tidak bekerja sendirian untuk mengatur tekanan darah. Enzim renin bekerja sama dengan hormon aldosteron dan angiotensin, lalu membentuk suatu sistem yang dinamakan renin angiotensin aldosteron system atau RAAS. Kerja RAAS ini melibatkan berbagai organ, di antaranya ginjal, paru-paru, dan otak. Mekanisme kerja dari RAAS dapat dimulai dari 3 proses. Yang pertama, penurunan volume darah yang menyebabkan terjadi penurunan tekanan darah di glomerulus. Yang kedua,
stimulasi sel juxta glomerular oleh saraf simpatis. Yang ketiga, penurunan konsentrasi osmotik cairan tubular di macula densa. 3 proses di atas dapat merangsang sel-sel juxta glomerular di ginjal untuk melepaskan enzim renin. Kemudian, renin ini akan bersirkulasi ke seluruh tubuh yang kemudian akan bertemu dengan angiotensinogen yang diproduksi di hati untuk melepaskan enzim angiotensin 1. Angiotensin 1 akan berubah menjadi angiotensin 2 setelah diubah oleh angiotensin converting enzyme yang dihasilkan oleh endotelium pembuluh paru. Selanjutnya, ada mekanisme dalam pengaturan cairan intrasel. Penurunan volume cairan ekstrasel menyebabkan penurunan tekanan darah arteri dengan menurunkan volume plasma. Sebaliknya, peningkatan volume cairan ekstrasel dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah arteri dengan memperbanyak volume plasma. Pengeluaran air dari tubuh diatur oleh ginjal dan otak. Hipotalamus mengatur konsentrasi garam di dalam darah dengan merangsang kelenjar pituitari mengeluarkan hormon antidiuretik atau ADH. ADH dikeluarkan bila volume darah atau tekanan darah terlalu rendah. ADH merangsang ginjal untuk menahan atau menyerap kembali air dan mengeluarkannya kembali ke dalam tubuh. Bila cairan ekstrasel menjadi terlalu pekat, cairan akan ditarik dengan cara osmosis keluar dari sel osmoreseptor, sehingga ukurannya berkurang dan menimbulkan sinyal saraf yang tepat di dalam hipotalamus. Setelah saya Ayu Suci Ramadhani akan melanjutkan menjelaskan tentang mekanisme dalam pengaturan cairan ekstrasel. Sebaliknya, bila cairan ekstrasel menjadi terlalu encer, air bergerak dengan cara osmosis ke arah yang berlawanan, yaitu masuk ke dalam sel dan menurunkan sinyal untuk sekresi ADH. Bila tidak ada ADH, abilitas tubulus distal dan ductus colligentes terhadap air menjadi rendah, menyebabkan ginjal mengekskresi sejumlah besar urin yang encer. Kerja ADH ginjal yang paling penting adalah meningkatkan permeabilitas air pada tubulus ductus colligentes dan epitel ductus colligentes. Hal ini dapat membantu tubuh untuk menyimpan air dalam keadaan seperti dehidrasi. Itu ada sistem yang menghubungkan antara mekanisme pengaturan volume darah dan cairan ekstrasel, yaitu RAA, renin angiotensin aldosteron system, memainkan peran penting dalam pengaturan volume darah dan tahanan sistem vaskular, di mana keduanya bersama mempengaruhi cardiac output dan tekanan arterial. 3. Interaksi ginjal dengan hormon erythropoietin, yaitu salah satu fungsi endokrin ginjal adalah mengeluarkan hormon erythropoietin. Erythropoietin adalah suatu hormon glikoprotein yang terdapat dalam darah pada keadaan hipoksia, yang selanjutnya bekerja pada sumsum tulang untuk meningkatkan kecepatan pembentukan sel darah merah. Peran ginjal dalam pembentukan erythropoietin pada orang normal kira-kira lebih kurang dari 90% dari seluruh erythropoietin dibentuk di ginjal, sisanya dibentuk di hati. Yang keempat itu ada integrasi ginjal dengan organ lain. Yang pertama itu ada jantung, yang kedua ada kulit, yang ketiga ada hati, dan yang terakhir itu ada tulang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang integrasi ginjal dengan kardiovaskular. Ginjal termasuk salah satu organ yang menerima asupan darah segar. Ginjal bekerja mengontrol tekanan darah, memproduksi hormon pembentukan sel darah merah erythropoietin. Oleh karena itu, jika ginjal tidak bisa berfungsi normal, kerusakan ini bisa menyebabkan penyakit jantung. Tanpa ginjal, darah akan memiliki terlalu banyak limbah dan air. Tanpa bantuan ginjal, jantung akan bekerja terlalu keras atau tidak akan berfungsi sama sekali. Ginjal bekerja membersihkan darah, mengekskresikan zat-zat sisa dan cairan berlebih dari dalam tubuh. Jika seseorang menderita gagal ginjal kronis, di mana pengeluaran cairan tubuh terganggu, maka volume urin yang keluar akan sedikit sehingga terjadi penimbunan cairan.
Hal ini akan menyebabkan terjadinya penyempitan dini pembuluh koroner. Otot jantung akan mengalami gangguan akibat volume cairan tubuh yang tinggi dan menyebabkan tekanan darah juga meningkat. Jadi, gagal ginjal akan mengakibatkan terjadinya penyakit jantung koroner lebih dini, aritmia atau gangguan irama jantung, bahkan gagal jantung. Selanjutnya yaitu jantung bekerja memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh bagian tubuh termasuk ginjal. Jika seseorang telah menderita gagal jantung, di mana kemampuan otot jantung menurun sehingga jumlah darah yang dipompakan tidak mencukupi untuk keperluan tubuh. Hal ini akan menyebabkan penurunan jumlah darah ke ginjal. Jika hal ini berlangsung lama, maka fungsi ginjal juga akan terganggu. Oleh karena itu, jika ginjal tidak bisa berfungsi dengan normal, maka kerusakan ini bisa menyebabkan penyakit jantung. Selanjutnya yaitu ada faktor resiko utama hubungan penyakit ginjal dengan jantung. Yang pertama itu adanya diabetes. Diabetes mellitus merupakan gangguan metabolik kronik atau karbohidrat, protein, lemak yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa di dalam darah. Kerusakan sel beta pada pankreas atau menurunnya sensitivitas sel terhadap insulin, peningkatan gluconeogenesis dan penurunan glikolisis menjadi glukosa di dalam darah tinggi. Diabetes menyebabkan pembuluh darah kecil di tubuh terluka. Bila pembuluh darah di ginjal terluka, ginjal tidak bisa membersihkan darah dengan sempurna. Akibatnya, tubuh akan menyimpan lebih banyak air dan garam daripada seharusnya. Dan yang kedua itu ada hipertensi. Jika hipertensi tidak terkontrol, maka akan menyebabkan arteri di sekitar ginjal menyempit dan melemah. Jika arteri ini rusak, maka diafram tidak menerima O2 dan nutrisi sehingga kehilangan kemampuan penyaringan darah. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan aliran darah terus menekan di dinding pembuluh darah. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan aliran darah terus menekan dinding pembuluh darah. Ginjal yang rusak juga akan gagal mengatur tekanan darah. Ini karena hormon ginjal yang mengatur tekanan darah, aldosteron, jadi bekerja terlalu keras untuk meningkatkan suplai darah ke ginjal. Baiklah, saya Konita Nurfadila akan melanjutkan penjelasan mengenai integrasi ginjal dengan kulit. Nah, hubungan antara kulit dan ginjal ini berpengaruh dalam mengatur proses pengeluaran air dari dalam tubuh. Yang mana yang pertama, pada saat panas, pembuluh darah di sekitar kulit akan mengembang yang menyebabkan pori-pori kulit juga ikut mengembang sehingga keringat dapat keluar dari pori-pori. Dengan begitu, ginjal yang tugasnya mengeluarkan urin akan digantikan oleh kulit, yaitu mengeluarkan keringat. Yang kedua, pada saat cuaca dingin, pembuluh darah akan menyusut sehingga keringat yang seharusnya dikeluarkan oleh kulit akan digantikan oleh pengeluaran urin dari ginjal. Hal ini yang menyebabkan kita selalu ingin buang air kecil pada saat cuaca dingin. Nah, selanjutnya integrasi ginjal dengan hati. Ginjal dan hati sama-sama berfungsi untuk mengolah darah, yang mana hati itu bekerja untuk merombak darah. Hasil dari perombakan darah tersebut akan berupa empedu yang disalurkan menuju ginjal, selanjutnya akan dibuang bersama urin. Sedangkan ginjal itu bekerja untuk menyaring darah dan membuang hasil penyaringan darah tersebut. Tetapi, apabila seseorang menderita penyakit hati menahun, misalnya hepatitis atau alkoholisme, sel-sel jaringan hati akan rusak dan akan digantikan dengan sel fibrosis yang lebih kaku dibandingkan sel-sel hati yang sehat. Struktur hati yang lebih kecil dan kasar akan mengakibatkan tekanan pada vena porta meninggi, sehingga terjadi penurunan volume darah yang beredar dari dalam tubuh. Kemudian tubuh akan menerima sinyal bahwa volume darah dalam tubuh turun dan mencoba untuk meningkatkan volumenya, yaitu dengan cara vasokonstriksi pada ginjal untuk mempertahankan darah supaya tidak disaring dan dikeluarkan menjadi urin, dan mempertahankan kadar garam yang dapat meningkatkan tekanan darah. Selanjutnya integrasi ginjal dengan tulang. Nah, terganggunya fungsi ginjal ini mempengaruhi produksi dari vitamin D3. Kemudian berdampak pula terhadap proses absorpsi kalsium dari makanan. Nah, 98% kalsium tubuh itu disimpan di dalam tulang. Kalsium yang bersifat dinamis, proses pembongkarannya terus-menerus akan terjadi. Akan tetapi pada tingkat absorpsi yang tidak normal, lambat laun akan terjadi pengkeroposan tulang.
Nah, gejala yang dialami penderita ini yaitu lemah saat berjalan, nyeri pinggang, dan sering nyeri pada sendi-sendi tulang. Seiring menurunnya kadar kalsium di tulang, penderita mulai merasa pegal-pegal dan cepat lelah. Selanjutnya ada pengaturan keseimbangan cairan tubuh. Apa itu cairan tubuh? Cairan tubuh merupakan larutan yang terdiri dari air sebagai pelarut dan zat tertentu sebagai zat yang terlarut. Cairan tubuh merupakan faktor penting dalam berbagai proses fisiologis di dalam tubuh, yaitu untuk memberi bentuk pada tubuh, untuk mengatur suhu tubuh, untuk media terjadinya berbagai reaksi kimia dalam tubuh, untuk mengatur struktur dan fungsi kulit, sebagai performa kerja fisik, untuk mengatur zat seperti hormon dan enzim, serta untuk melindungi dan melunasi sendi dan otot. Di dalam tubuh terdapat elektrolit, di mana elektrolit ini merupakan zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut ion jika berada dalam larutan. Cairan dan elektrolit masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, dan cairan intravena yang kemudian didistribusikan ke seluruh bagian tubuh. Keseimbangan cairan dan elektrolit berarti adanya distribusi yang normal dari air tubuh total dan elektrolit ke dalam seluruh bagian tubuh. Keseimbangan cairan dan elektrolit saling bergantung satu dengan yang lainnya. Jika salah satu terganggu, maka akan berpengaruh pada yang lainnya. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan elektrolit ada kondisi sakit, cuaca iklim, sekresi urin, stres, serta diet. Cairan tubuh terdiri dari 60%, di mana cairan tubuh ada cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler. Cairan intraseluler ini terdiri dari 40%, sedangkan cairan ekstraseluler terdiri dari 20%. Cairan ekstraseluler ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu cairan intravaskular, cairan interstisial, cairan transseluler. Elektrolit utama dalam cairan tubuh apa kalsium? Ada natrium, di mana natrium ini banyak terdapat di ekstraseluler. Fungsinya sebagai penyeimbang cairan di ruang ekstraseluler untuk komunikasi antara otot dan saraf, serta membantu proses keseimbangan asam basa dengan menukar ion hidrogen pada ion sodium. Di tubuh ginjal, ion hidrogen ini diekspresikan. Nutrien berasal dari snack, kue, rempah-rempah, serta daging panggang. Selanjutnya ada kalsium, di mana kalsium ini membentuk garam bersama dengan fosfat, karbonat, klorida di dalam tulang dan gigi untuk membuatnya keras dan kuat, untuk meningkatkan fungsi saraf dan otot, untuk meningkatkan efektivitas pembekuan darah dengan proses pengaktifan protrombin dan trombin. Kalsium berasal dari susu dengan kalsium tinggi, ikan dengan tulang, serta sayuran dan lain-lainnya. Selanjutnya ada kalium. Kalium yang berlebih di ruang intraseluler berfungsi untuk menjaga keseimbangan kalium di ruang intrasel, di mana kalium ini fungsinya mengatur kontraksi, repolarisasi dan repolarisasi dari otot dan saraf. Kalium bisa berasal dari pisang, alpukat, jeruk, tomat, dan kismis. Selanjutnya ada magnesium, di mana magnesium ini membantu penyerapan kalsium serta vitamin D dalam tubuh. Magnesium juga dapat mencerna serta mengolah karbohidrat dalam tubuh. Magnesium juga memaksimalkan kerja hormon insulin. Magnesium ini bisa berasal dari alpukat, kacang, dan pisang. Baiklah, selanjutnya saya Sariptri Ramadhani dengan NIM 1901071 akan menjelaskan elektrolit utama dalam cairan tubuh dalam bentuk anion, yang sebelumnya sudah dijelaskan dalam bentuk kationnya. Dalam bentuk anion ini terdapat
3 senyawa yaitu klorida, bikarbonat, dan fosfat. Klorida ini kadarnya berlebih di ekstrasel. Klorida juga membantu proses keseimbangan natrium dan komponen utama dari sekresi Lange-Gaster. Klorida ini bersumber dari garam dapur. Yang kedua, bikarbonat atau HCO3-. Bikarbonat ini bagian dari bikarbonat buffer system, bereaksi dengan asam kuat untuk membentuk asam karbonat dan suasana garam untuk menurunkan pH. Yang ketiga ada fosfat atau HPO4-2. Fosfat ini berfungsi untuk menjadi energi pada metabolisme sel. Fosfat bersama dengan ion kalsium meningkatkan kekuatan dan kekerasan tulang. Fosfat ini masuk dalam struktur genetik yaitu DNA dan RNA. Sebelumnya kita sudah mempelajari atau mengetahui integrasi ginjal dengan hati, tulang, ataupun jantung. Sekarang kita akan mempelajari integrasi ginjal dalam pengaturan elektrolit. Yang pertama, mengontrol jumlah darah natrium yang difiltrasi dengan pengaturan laju filtrasi glomerulus atau glomerulus filtration rate. Yang kedua, untuk mengontrol jumlah Na yang direabsorpsi di tubulus ginjal. Jumlah Na yang direabsorpsi juga bergantung pada sistem yang berperan mengontrol tekanan darah. Sistem renin, angiotensin, dan aldosteron merupakan sistem yang berperan dalam mengontrol tekanan darah, yaitu yang mengatur reabsorpsi Na dan retensi Na di tubulus distal dan collecting. Selanjutnya, perpindahan cairan elektrolit tubuh. Perpindahan cairan elektrolit tubuh ini terdapat 3 fase. Fase pertama yaitu plasma darah pindah dari seluruh tubuh ke dalam sistem sirkulasi dan nutrisi dan oksigen diambil dari paru-paru dan traktus gastrointestinal. Fase yang kedua, cairan interstitial dengan komponennya pindah dari darah ke kapiler dan sel. Fase yang ketiga, cairan dan substansi yang ada di dalamnya berpindah dari cairan interstitial masuk ke dalam sel. Pembuluh darah kapiler dan membran sel yang merupakan membran semi-permeabel mampu memfiltrasi tidak semua substansi dan komponen dalam cairan tubuh ikut berpindah. Selanjutnya, pengaturan cairan tubuh. Pada bagian asupan, minuman atau cairan yang masuk dalam tubuh kita itu ada 1400 sampai 1800 ml. Dan pada makanan terdapat 700 sampai 1000 ml. Oksidasi 300 sampai 400 ml. Jumlah semuanya 2400 sampai 3200 ml. Pada pengeluaran atau output, urin memproduksi 1400 sampai 800 ml, feses 100 ml, kulit 300 sampai 500 ml, paru-paru 600 sampai 800 ml. Jadi jumlah total cairan tubuh yang dikeluarkan sekitar 2400 sampai 3200 ml. Total body water atau TBW pada bayi 85%, pada dewasa 60%, dan lansia 40 sampai 50%. Zat yang terlarutnya ada non-elektrolit dan elektrolit. Sekian penjelasan kami dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.